Negeri 1 Pekanbaru, tolong buat tahun pelajarannya di sini. Tahun pelajaran berapa untuk kamu melaksanakan praktik ini? Berarti 2025 dari 2020. Nah, ini tetap ini nggak perlu ibu arahkan sama sekali ya. Nah, ini bermula dari sini lagi. Pasti ada. Nah, yang kedua, daftar isi ini kan menjelaskan dari laporan kamu ini isinya apa saja kan. Nah, pertama lembar pengesahan. Ya nah, ibu minta usahakan jurnal dan lembar pengesahan itu sudah selesai di bulan Januari. Sudah kamu ya 2 minggu menjelang go to school lagi. Nah, you come back lagi ke sini. Ini usahakan sudah ada ininya, sayang cinta ibu. Nih, ya, ibu tidak mau lagi kamu. Nah, ibu tidak mau sudah balik ke sini, Bu. Kami mau ke tempat magang, mau tanda. Capek, waktu nggak ada ya. Jadi sudah selesai laporan ini ya, jangan titik-titik lah di sini. Ini bukan benar ya, tapi ini hanya gambaran aja. Ini kalau bisa hari ini tanggal biru. Nah, bla 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 bla. Buatlah tahun 2025 aja. Gue mau itu ala di situ tanggal, tak maksudnya ini jangan angka tapi laporan ini telah diperiksa dan disahkan pada tanggal 31 Januari 2025. Itu dalam berbentuk huruf ya, huruf. Ini huruf atau apa ini? Disetujui, tanya betul nama pembimbingnya siapa. Kalau dia ada gelar, tolong yang minta gelar, jangan pula minta gelarnya almarhum. Minta pula gelar yang aneh-aneh, SPD, MCK, apalagi tambah-tambahnya. MCK itu WC lagi. Nah, minta nama, oke, pesan nama ininya, umpamanya namanya nggak perlu pakai, oke, jabatannya sebagai apa ya. Ini biasanya adalah pimpinannya di sana. Oke, minta tanda tangan. Langsung pakai encak. Yang susah itu encak ini ya. Nggak harus ini capnya semua tempat kayak gini matahari, enggak ya, tergantung toh. Nah, kalau ini sudah selesai, silakan sebelum ini diselesaikan minta nama lengkap. Ini contohnya buku, gelarnya, terus mic-nya. Nah, tetap harus ada nama ketua jurusan. Ini antara ini dengan ini, tolong dong pakai garis bawah. Garis bawah. Ada under itu sih namanya under. Terus jaraknya antara ini dengan ini adalah 1 spasi. Itu dia. Bisa. Nah, kemudian ini tolong, kalau sudah selesai ini kamu serahkan aja langsung ke sini. Jadi yang di sini dengan di sini nggak mau kamu yang minta, karena pembimbingnya dari sini akan menyerahkan ke jurusan. Sudah? Oke, bisa. Kemudian di daftar isi ada lagi katanya pakai kata pengantar. Nah, contohnya ini
di sini. Alasannya karena laporan biji tapi biji. Nah, yang ininya janganlah terlalu ke dalam kali, banyak kali kertas kita pakai nanti. Pakailah umpamanya di sini 1,158 atau 1, sekian. Di sini tak berapa pandai-pandai lah kalian mengepakan. Nah, bentuk tulisannya thank you. Nah, jaraknya ini barulah pakai yang namanya 1,5 spasi. Besarnya huruf ini dengan ini beda. Kalau ini umpama misal ini adalah 14, berarti di sini pakai 12. Tolong jarak ini gunakan rata tengah kiri kanan. Jangan seperti dimakan tikus, memanjang sendiri, memendek sendiri. Kalau tulisan kamu sampai di sini, jangan dipaksa dia enter, biarkan dia mundur sendiri, karena kamu sebelum bekerja sudah mengarahkan back setup-nya. Understand? Beginilah contoh. Mulai magang apa nih contoh, ucapan terima kasih kepada kepala sekolah. Nah, siapa kepala sekolah nanti? Kan kalian ini siapa pembimbing, siapa ini? Pastikan namanya sudah pasti, nama gelarnya. Jadi kalian jangan memandai-mandai membuat gelar, ya. Oke, di sini kenapa ibu minta satu tim? Kalau timnya tidak mau bekerja tim, hempaskan timnya. Artinya buang, jangan kasih dia. Bagus kita pelit, kecuali kalau dia kasih ini ilmu. Kalau situ mau, ya kan banyak nih teman kamu bagiannya hanya tukang suruh, tukang beres, disuruh kerja nggak mau. Dia kan ham. Ini contohnya Aulia nggak mau kerja, hempaskan Aulia. Ini contoh ya, Aulia si Melati, si Juju, umpamanya nggak mau kerja, hempaskan. Bukan mereka yang hempaskan, keluarkan mereka dalam saksit, artinya biar mereka kerja sendiri. Udah sampai di sini? Udah paham semuanya? Sudah? Masuk ke daftar isi, cara pembuatannya sesuaikan dengan nomor. Udah? Coba perhatikan bab 1 pendahuluan. Oke, coba ibu lihatkan. Mengikuti
media. Kamu boleh searching di internet nih, kapan usaha ini berdiri. Ini hanya bicara tentang sejarah perusahaan. Kapan, di mana lokasinya usaha ini mulai ada di Kota Pekanbaru. Oke, ini hanya bercerita saja. Nah, kemudian ada visi misi dari perusahaan. Ini bukan mengarang bebas, tapi data yang diminta. Boleh? Sudah, ini datanya hanya diminta. Jadi ini kalau kamu kerjakan selama magang berarti bab 1 sudah selesai. Gampang kan? Gampang dingin kerjanya ini. Boleh searching di internet, semuanya ada. Dah. Bu, boleh nggak minta strukturalnya di perusahaan? Kalau perusahaannya besar ada, contohnya di Matahari, pimpinannya siapa, begini. Kalau perusahaannya skalanya middle, berarti kamu buat sendiri. Sudah. Nah, ibu tanya lagi. Kalau di sini masih kosong, jangan paksa bab 2-nya berada di sini. Ini keseringnya nih, biar hemat kertas. Ya, maupun segini tulisannya ada, tetap perpindahan masing-masing bab harus di kertas baru. Nah, ini dia. Oke? Bisa? Ini kesalahannya tadi apa bilang? Jaraknya. Dah, ini penerapan soft skill. Ini boleh sederhana aja. Tapi kalau mau bercerita juga boleh. Selama kamu magang, umpamanya kamu ditempatkan di bagian kasir. Tahu kasir? Tahu pergudangan? Nah, kira-kira ilmu apa yang kamu dapatkan di sana? Contohnya kasir nih. Apa yang kamu pelajari kalau kamu ditempatkan di bagian kasir? Ilmu apa? Oke, pertama apa? Artinya, jangan teliti, satu teliti, dua sekian enggak. Artinya ada penjelasannya lain. Pertama, yang paling sederhana kalau di bagian keuangan, segala sesuatu itu harus diminta terteliti. Oke, dan tanggung. Nah, jadi boleh. Ilmu apa yang kamu dapatkan dari tempat kamu magang di bagian mana? Kalau di pergudangan, oh ternyata untuk barang yang rusak itu ada beberapa penanganan. Contohnya kalau buah tidak akan langsung dibuang. Diperhatikan dulu bagaimana kondisi kerusakan. Kalau masih bisa dimanfaatkan, dibuatkanlah namanya sup buah. Ya. Kemudian kalau ada masih bisa tanda coret, apa sih namanya? Tanda kuku, kadang namanya konsumen kan suka tuh pencet-pencet itu kan tanda kuku, otomatis harga berkurang kan. Nah, itu nggak dibuang, dijadikan dengan harga jual harga. Nah, bagaimana Bu kalau nggak bisa Bu, hanya separuh, bisa jadikan jus, jual jus di selayannya. Bu, bagaimana kalau barangnya sudah busuk sama sekali nggak bisa diapa-apakan? Oh, ternyata proses pemusnahan barang itu harus diketahui oleh ini, harus ada dokumen. Jadi contoh nih, di sini mana nih
apa sih yang tempat yang dipakai sama Desi semalam itu, baju apa ini? Nah itu kan dibuat pakai biaya kan. Nah untuk dimusnahkan ke tong sampah, kalian harus buat berita acaranya, tanda tangan umpamanya wali kelas bahwa busana fashion show kalian itu sudah dimus. Jadi kalau ada orang tua kalian komplain uang buat baju kemarin, ini buktinya, harus ada dokumen foto bahwa barang itu memang dimus. Banyak karena boleh nggak buah itu separuh busuk, separuh tidak lagi dibuang ke tong sampah. Kenapa tidak boleh dibuang seperti itu? Takutnya dipakai oleh pedagang. Nah kalau diambilnya, dijadikannya buah, berarti kan ada orang yang biru. Oke. Sampai di sini bisa yang ini? Bisa. Terus penerapan norma K3LH. Coba, kamu tahu K3LH itu apa? Apa itu K pertama? K pertama apa? K3LH. K3LH. K pertama apa? Nah, ini bagaimana perusahaan menerapkan kesehatan bagi karyawannya? Satu, apa yang mereka terapkan di sana? Ada nggak mereka menerapkan ini untuk karyawan? Adanya pembagian jam kerja, adanya istirahat. Nah, terus apa lagi? Apa lagi selain dari itu? Contoh nih, apa nak? Ini kalian akan bercerita di sini nak. Penerapannya, jangan langsung kalian presentasi loh. Semua one by one wajib buat PPT-nya. Apakah satu tim? Tidak. PPT masing-masing. Sudah. Apalagi nak kira-kira? Oke, kesehatan untuk kalian diberikan jam seragam. Apa lagi? Tuh dia. Ada nggak? Kalian ada UKS nggak? Nah, itu ada penerapan nggak dilaksanakan di sana? Termasuk selain dari kesehatan apa lagi? Yang kedua? Keselamatan. Kalau di kita ini keselamatan kita apa? Apa kalau di sekolah ini? Menjaga keselamatannya. Terjadi kebakaran nih. Pertolongan pertama pada kecelakaan apa? Kecelakaan kebakaran. Apa cuma kalian pergi ke itu kantin ada warna merah, tahu racun, kan itu loh. Kena terus kalau di mall keamanan tadi ya, keselamatan, keamanan keselamatan, keamanan, keselamatan kerja. Oke. Kemudian lagi, kalau untuk kalian apa dan mereka melakukan penerapan LH-nya itu adalah hidup. Ada bagaimana ventilasinya, siklus udaranya bagus nggak untuk kesehatan? Kalian berbicara di sana, ya. Jadi kalau yang di sini kalian nggak bisa bercerita pendek-pendek gitu-gitu. Nah, kemudian yang C-nya, ya, yang ini kompetensi tekniknya gimana? Nah, kemudian penerapan kewirausahaan. Ini dari ilmu yang kamu dapatkan selama 6 bulan. Contohnya kamu di bagian gudang. Kalau ini dilakukan penerapan untuk kamu, kira-kira kalau seandainya kamu mau buka usaha sendiri, ini akan berguna untuk kamu di mananya? Apa yang kamu akan nantinya akan kamu pergunakan? Nah, ini akan kamu bicarakan tentang penerapan kewirausahaan. Dan itu saja berarti masuk bab 3. Nah, bab 3 kesimpulan dan
Kesimpulan dan penutup. Bab 3 penutup namanya, tapi ada kesimpulan dan masa Alfamart di situ ada Alfamart, berarti di situ akan pasti ada Indo kalian. Di situ ada kesimpulan, pasti ada. Bab 3 sudah selesai. Nah, yang terakhir, nah ini dia, ini di laporannya ada kesalahan anak ini, banyak kesalahannya. Daftar pustaka. Kan kalian ada ngambil beberapa teori dari beberapa buku ya nak. Tolong jangan plagiator. Plagiator tahu? Orang yang mengaku-ngaku itu bahwa dia yang buat sendiri. Nah, kalau plagiatnya, apa beda plagiat dengan plagiator? Plagiat plagiatnya kelakuan yang dilakukan mengakui punya orang. Oke, sekarang yang selain daftar pustaka ada Oke, ibu contohkan lampiran. Lampiran, kalian di buku jurnal ada absen nggak? Berapa bulan? Nah, di absen itu usahakan dia tidak banyak, karena dia 6 bulan. Setiap, kan ada itu absen kamu setiap hari isi tuh. Kan terakhir ada paraf. Coba lihat, ada paraf dari pembimbing nggak? Coba lihat. Di mana letaknya? Lihat di buku jurnal kalian. Bawa sih. Sudah? Berarti Andini masih ya? Masih ya? Dan guru pembimbingnya di mana? Satu aja terakhir. Yang di setiap bulan di ujungnya ada para. Di apanya tak? Pokoknya ibu hanya mau minta itu jangan ditinggal, karena untuk lampiran di sini ada lampiran absen itu di copy, nanti ditempelkan di laporan. Itu satu ya. Terus yang kedua, lampiran dari kegiatan. Nah, lampiran dari kegiatan kalian itu adalah foto dokumentasi. Nah, foto ini coba diperhatikan anak ibu. Kalau kamu berada di dalam kantor atau di area, kan ada yang tidak diperbolehkan membawa handphone itu, nah kan nggak diperbolehkan. Maksud ibu, mungkin pada saat pembimbing kamu datang, Bu boleh fotokan kami, atau kan supervisor kamu kan ada di apa ya, di apa, kan mereka kalau bagi supervisornya apa, mereka kan punya, mereka kan diperbolehkan kan mereka bawa apa, tapi jangan kamu yang ambil fotonya. Minta tolong aja Kak, boleh nggak kami dokumentasikan kegiatan bahwa kami sudah melakukan kegiatan. Tapi bukan kamu yang memfoto ya Nak ya, karena kamera handphone kalian tidak diperbolehkan masuk ke area, kecuali di Prilly. Mana Prilly? Prilly mama hari nenteng handphone, karena kamu ada jadwal live, kadang ada 1 jam kamu live sendiri. Ya biasanya kan kita belajar ya. Baju kalau di Prilly, baju yang sopan-sopian, bawa nasi, di dalam area nggak pakai sepatu, karena sepatunya diletakkan di bagian luar, jadi nggak aman-aman. Terus biasanya kamu diajarkannya berdandan, nggak boleh polos ya.
Oke, nah ini mau menteri busur dandan ya. Kalau sekarang itu pakai poin, kalau di sana wajib dandan sakinahnya muncul. Oke, yang Budiman di sini siapa? Oke, yang Budiman nggak perlu yang aneh-aneh. Jilbab. Kalau baju magang sekolah tanyakan Bu Ati ya, biar kamu koordinasi sama batik. Baju kerjanya batik, pakai batik sekolah. Biar sama biar kalau batik beli lagi ruang adone. Terus jilbabnya sesuaikan dengan jilbab sekolah. Sepatunya sepatu hitam sama dengan sepatu sekolah saja. Kalau mau pantofel mau beli itu aja. Kalau mau beli baru ibu bilang di sana, Bu, anak ini minta sepatunya pantofel. Tapi kalau enggak mau nyaman-nyaman aja waktu sekolah aja. Karena kalau enggak sepatu yang apa sih yang flashes ya? Ya itu nanti tergantung apa yang kamu punya nanti. Jangan sepatu gaya ya. Ada di Isira, di mana lagi? Di Isira siapa di sini? Isira. Kalau di Isira itu diminta ini nggak banyak diam loh nak. Isira itu bukan bimbingan ibu ya, tapi ibu yang nyari kemarin di situ kurang rame. Jadi pandailah kamu apa untuk apa lebih aktif lagi ya nak ya. Kemudian di mana lagi ya? Oh ini siaplah kamu mengangkat itu. Tapi nanti kamu akan ada live itu. Kamu ada live di situ handphone boleh kamu pegang itu tidak larang. Bajunya santai aja. Itu pandai-pandai kamu di situ aja. Pandai-pandai kamu di situ bagaimana aturan ikuti aja abang-abang di situ. Biasanya akan ada itu ada live ya. Terus yang di konser foldernya mana? Ada. Itu kalau bisa jangan model Virgin. Tahu Virgin? Itu 3D itu datang duduk. Ya, sampai pulang. Tidak pakai ngomong-ngomong. Sudah? Nah, ini untuk foto bisa hanya minimal 1 lembar ini. Bukan 1 foto 1 lembar, jangan. 1 lembar boleh kamu sisihkan 4 foto. Ini contohnya ya. Oke, ibu buatkan contoh. Mana kaca? Sebentar. Ini contoh guru magang kemarin ya. Itu ada dokumentasinya. Jadi kalau kalian lihat ada guru kalian kenal magang, kok bisa ya Bu? Nah ini guru SMK magang. Saya punya dokumentasinya. Bentar ya. Laporan magang. Oh tidak, itu hanya perwakilannya saja. Kalau tiwari ambil memori nanti. Kecuali kalau kamu magang sama dengan ibu 15 hari magang di Ayu Rahmat, iya mau setiap hari kami ambil foto. Tapi hanya pencitraan aja ibu ambil foto. Tahu pencitraan? Pura-pura susun. Setelah itu ibu pergi. Karena ibu nggak sama dengan kalian magang kalian. Ibu hanya mengamati orang kerja aja, bukan pelaksana. Oke sebentar ya. Laporan magang. Sorry jaringan ibu.
hasilnya suaranya. Mana may handphone? Oh iya, di sana ya. Jam berapa gram? Tiga. Hah? Cuma tiga. Bukan dari Texas dia. Ini dia contohnya nak. Ini magang guru. Kalau ini kan boleh bisa minta sendiri ya. Ini contohnya aja. Ini beda punya kalian, mereka punya jadwal juga absen. Hotel pakai lokasi ya, Bu? Kalau menurut bisa, tapi kalau nggak bisa kan ada GPS bisa dicek ulang. Ada sih aplikasi ya. Pandai lah. Tapi tidak setiap hari ya. 6 bulan itu cuma 4 foto aja. Tapi jangan di lokasi yang sama aja. Baju yang sama aja. Nah ini dia. Nih. Kalau bapak ini memang suci dia magangnya di hotel. Nah ini dia. Kalau ibu mah pencitraan aja. Oke, kalau sebanyak ini kan gak mungkin lah. Jadi maksud ibu, satu lembar ini ada 4 foto yang ditempelkan. Jadi bahwa laporan kamu sudah sesuai. Nah, nanti setelah pulang magang buatkan PPT-nya minimal 5 lembar saja. Satu apa sih namanya, sampul depan ya, cover depan. Terus yang terakhir itu adalah ucapan terima. Nah, yang 3 ini pandai-pandai kamu, kalau bisa ada dokumen foto kamu yang bisa kamu tampilkan. Dia hanya berbicara apa yang kamu kerjakan di sana, ilmu apa yang bisa kamu ambil. Semua yang kamu ceritakan sudah ada di laporan. Berarti kamu hanya tinggal menceritakan, ini loh yang saya dapatkan, kira-kira kalau nanti saya tamat, apa yang mau saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu aja, nggak ada yang ribet. Kira-kira sudah dipahami? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nak? Siapa? Berarti yang dokumentasi foto-foto Ada yang mau di lembaran ditanya? terakhir. Pas. Pokoknya Sudah, satu berarti lembar foto tidak lagi. empat apa? Iya. Pokoknya kalau pemimpinnya nanti tahunya laporan sudah selesai. Oke,